Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dia Septian Lestari dari SDN Modongan. Sebelah kanan saya Risa Rosita dari TK Isya 9. Dan sebelah kanan saya Hanifatus Sadia dari SDN Gedung Maling. Dan di sebelah kanan saya Agustin Wijayanti dari SDN Ningas Rembio. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah hari ini sehat. Hari ini kabarnya Bu Risa akan melakukan coaching dengan Bu Sadia. Ya, betul sekali. Saya sebagai observer, di mana saya akan mengamati jalannya coaching Bu Risa dan Bu Sadia dari awal sampai akhir. Bu Risa, sebelum Bu Risa melakukan coaching, kita akan menuliskan dulu tentang rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaian ini nanti terkait dengan prinsip coaching. Apakah Bu Risa sudah tahu prinsip coaching? Sudah Bu Septi. Ya, saya mengingat kembali ya Bu Risa ya, prinsip coachingnya nanti ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bu Risa, kira-kira kompetensi coaching apa ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Risa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan ketiga, berperan aktif mendengarkan coaching ya. Iya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Risa? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik mungkin kehadiran ya Bu Septi, karena saya biasanya nggak fokus, jadi saya ingin mengembangkan kehadiran supaya saya lebih fokus lagi ketika saya melakukan coaching. Baik Bu Risa, indikator kecapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin diinginkan oleh Bu Risa? Yang ingin saya dapatkan ya dari proses coaching ini, pastinya saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, sehingga menemukan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan nanti ke depannya. Ya, baik Bu Risa. Setelah Bu Risa nanti melakukan coaching dengan Bu Sadia, kita akan melakukan percakapan kembali pasca observasi. Saya ingatkan lagi Bu Risa ya untuk percakapan ini nanti sesuai dengan alur tirta. Silakan sekarang Bu Risa sudah bisa memulai proses coaching dengan Bu Sadia. Semoga sukses ya Bu Risa. Terima kasih Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Sadia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana Bu Sadia, sehat? Sehat, tapi ada yang kurang sehat nih Bu. Oh gitu ya. Iya. Apa nih yang kurang sehat? Kalau kurang sehatnya itu saya di kelas itu ada masalah Bu. Oh gitu ya. Jadi Bu Sadia merasa kurang sehat karena ada yang dipikirkan sepertinya ya Bu. Ada permasalahan apa ya kira-kira Bu Sadia? Iya, masalah saya itu Bu ya, kalau di kelas itu saya katanya rekan-rekan sejawat itu pembelajarannya atau kalau mengajar itu monoton. Dan keduanya itu siswa saya itu ada yang nggak semangat gitu loh Bu, kadang itu suka bolos seperti itu Bu. Jadi tujuan dari percakapan kita kali ini kira-kira apa harapannya Bu Sadia? Harapan saya mempunyai solusi bisa memecahkan masalah saya yang pembelajaran monoton dan menumbuhkan semangat siswa saya di kelas. Jadi Bu Sadia ini selama ini melaksanakan pembelajaran yang monoton. Iya Bu. Jadi pembelajaran monoton apa yang dilaksanakan oleh Bu Sadia selama ini? Saya biasanya di kelas itu melaksanakan pembelajaran ya seperti itu saja ya kan Bu. Saya tulis, terus saya duduk kembali, intinya
ya saya itu kurang aktif di dalam kelas seperti itu Bu. Jadi Bu Sadia merasa kurang aktif ya. Kira-kira Bu Sadia akan melaksanakan apa untuk pembelajaran yang lebih aktif? Saya akan memberi anak-anak di kelas tersebut dengan video pembelajaran Bu, atau dengan games-games seru. Setelah itu saya ingin membangkitkan rasa semangat anak-anak tersebut dengan ice breaking setiap kali pertemuan agar anak-anak tersebut bisa bersemangat kembali. Ya, bagus sekali ya harapannya atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Bu Sadia nih. Tadi Bu Sadia sudah menjelaskan ya ingin memberikan pembelajaran yang aktif dengan ice breaking dan lain-lain tadi ya yang dijelaskan oleh Bu Sadia. Nah, kira-kira berapa lama kira Bu Sadia bisa segera melaksanakan pembelajaran yang disampaikan tadi? Saya menargetkan Bu Risa ya 2 mingguan atau 3 mingguan, karena berhubung ini kan MPLS yang dilaksanakan selama 2 minggu ya, karena saya memegang kelas 2. Jadi 2 minggu ya yang kira-kira waktu yang akan dilaksanakan oleh Bu Sadia. Nah, untuk pembelajaran tersebut bisa terwujud, kira-kira dukungan apa yang diharapkan atau dukungan siapa saja yang dibutuhkan oleh Bu Sadia? Dukungannya banyak sekali Bu di sekolah saya. Contohnya rekan sejawat, staf TU yang membantu kalau saya tidak bisa memasang LCD proyektor. Nah kan itu kan masih butuh bantuan staf TU dan kepala sekolah dan juga murid-murid tersebut, seperti itu Bu. Ya, jadi dukungannya butuh kolaborasi dari berbagai pihak ya. Iya Bu, betul sekali. Kira-kira dari dukungan yang akan Bu Sadia kolaborasikan, apalagi dukungan atau yang dibutuhkan selain yang tadi Bu Sadia sebutkan? Iya, saya juga dukungan, saya mempersiapkan media pembelajaran dan juga RPP untuk pembelajaran yang menyenangkan murid-murid saya. Pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi menurut Bu Sadia pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan menurut saya itu nggak menonton yang saya ajarkan di dalam kelas ya Bu Risa ya. Saya bisa memutarkan video, itu kan sudah menambah rasa semangat. Jadi anak-anak itu selalu mencari saya Bu. Ayo kapan Bu Sadia diputarkan video, kapan Bu Sadia kita dikasih ice breaking, kapan Bu Sadia kita bisa bermain game keluar dari kelas, seperti itu Bu. Bagus sekali ya yang direncanakan Bu Sadia. Nah, tadi saya mendengar memutarkan video ya. Ya. Jadi video seperti apa yang akan ditayangkan Bu Sadia untuk anak-anak di kelas? Iya, video yang saya sesuaikan dengan temanya Bu. Nah kalau temanya keluarga, saya akan mencari di YouTube atau di media sosial lainnya. Saya unduh, lalu di pagi harinya saya tinggal putar ice breaking seperti itu Bu. Jadi saya mencari di YouTube, cari di TikTok yang lain dari yang lain, lalu saya putarkan di pagi hari. Saya juga ingin menanyakan ya Bu Sadia, tadi sudah banyak sekali hal yang disampaikan Bu Sadia. Sebelumnya ini apakah Bu Sadia pernah merasakan seperti ini, memberikan pembelajaran yang monoton? Karena Bu Sadia kan sudah lama ya mengajar ya. Nah, saya juga ingin tahu apakah pernah memberikan pembelajaran yang monoton yang sekarang dirasakan Bu Sadia? Iya Bu, saya rasa pernah. Lalu saya mengikuti CGP ini,
kok alhamdulillah mempunyai pelajaran baru. Seperti memutarkan video itu Bu ya. Jadi kan nggak keluarga, saya akan mencari di YouTube atau di media sosial lainnya. Saya unduh, lalu di pagi harinya saya tinggal putar ice breaking seperti itu Bu. Jadi saya mencari di YouTube, cari di TikTok yang lain dari yang lain, lalu saya putarkan di Kiari. Saya juga ingin menanyakan ya Bu Sadia, tadi sudah banyak sekali hal yang disampaikan Bu Sadia. Sebelumnya ini apakah Bu Sadia pernah merasakan seperti ini, memberikan pembelajaran yang monoton? Karena Bu Sadia kan sudah lama ya mengajar ya. Nah, saya juga ingin tahu apakah pernah memberikan pembelajaran yang monoton yang sekarang dirasakan Bu Sadia? Iya Bu, saya rasa pernah. Lalu saya mengikuti CGP ini, kok alhamdulillah mempunyai pelajaran baru. Seperti memutarkan video itu Bu ya. Jadi kan nggak monoton. Lalu saya aktif berjalan keliling menanyakan apa yang nggak bisa atau apa yang kurang paham dari pembelajaran tersebut, seperti itu Bu ya. Jadi Bu Sadia pernah juga merasakan seperti ini dan juga sudah melakukan pembelajaran yang aktif tadi ya. Nah, kira-kira pembelajaran aktif yang tadi Bu Sadia ceritakan itu kapan ya dilaksanakannya? Saya sudah melaksanakan di tahun kemarin atau sekarang kan anak tersebut yang saya ajarkan sudah naik di kelas 4. Sekarang saya terapkan, kalau nggak ada LCD Bu, saya putarkan lewat laptop dan keluar dari speaker tanpa ada proyektor, kan masih dibuat MPLS sama kelas 1 seperti itu. Jadi pernah melaksanakan pembelajaran aktif ya. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran aktif tersebut, bagaimana respon murid-muridnya Bu Sadia? Respon dari murid-murid saya, mereka senang sekali Bu, dan juga saya diberi apresiasi sama Bapak Kepala Sekolah, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya, berarti Bu Sadia pernah melaksanakan pembelajaran aktif dan murid-murid Bu Sadia juga merasa senang dan alhamdulillahnya mendapatkan apresiasi positif ya dari kepala sekolah. Betul sekali. Setelah ini langkah-langkah apa lagi yang akan Bu Sadia lakukan sehingga pembelajaran yang pernah dilakukan Bu Sadia dapat dilakukan lagi untuk kedepannya? Saya jadwal Bu, kalau 1 minggu saya putarkan atau memasang LCD proyektor berapa kali, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya. Terus kira-kira komitmen dari Bu Sadia dalam mewujudkan pembelajaran aktif ini apa saja? Komitmennya yaitu saya melakukan pembelajaran ini harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya ingin berubah menjadi pembelajaran yang aktif. Saya nggak mau mengajar dengan pembelajaran monoton seperti itu. Bagus sekali ya, memang kita sebagai pendidik harus selalu memberikan pembelajaran yang aktif ya. Menurut Bu Sadia, skala komitmen apa skala kompetensinya Bu Sadia yang selama ini dilakukan dari 1 sampai 10, posisi Bu Sadia dari skala tersebut berapa? Skalanya ada di posisi kelima Bu. Ya, kenapa di posisi kelima? Ya itu tadi, pembelajaran saya nggak menarik, pembelajaran saya sangat monoton. Ya, tadi menyampaikan posisinya di skala 5 ya. Kira-kira skala berapa yang ingin dicapai oleh Bu Sadia nantinya? Saya pengennya sih ada di skala 9 sih Bu, nggak harus skala 10 ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Sadia bisa
mencapai skala yang diharapkan Bu Sadia ya. Jadi dari yang disampaikan Bu Sadia, kira-kira apakah solusi dari permasalahan Bu Sadia yang tadi yang disampaikan ke saya, apakah Bu Sadia sudah menemukan jawabannya? Iya Bu, dari pembelajaran saya yang monoton, yang sangat tidak disukai dengan anak-anak itu tadi, saya harus merubah pembelajaran saya dengan aktif. Dengan cara berkeliling di dalam kelas, mengajak anak-anak ke luar kelas, mengajak ice breaking, mengajak games-games seru, dan yang terutama itu memutarkan video pembelajaran yang sangat menarik. Ya, berarti Bu Sadia sudah dapat menemukan solusi yang ingin dicapai ya, sehingga selama ini pembelajaran yang monoton bisa berubah menjadi pembelajaran yang aktif. Iya, seperti itu ya. Alhamdulillah sekali. Apakah ada lagi yang ingin bisa dia sampaikan pada saya? Ya, terima kasih Bu Risa untuk meluangkan waktunya. Saya sudah plong, sudah menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hati saya. Alhamdulillah, terima kasih kembali ya Bu Sadia mau berbagi sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi tentang pembelajaran atau tentang murid-murid kita ya, karena kita selama ini sebagai pendidik pun tidak boleh diam ya, harus terus belajar ya. Belajar itu bukan hanya dari buku, tapi juga kita bisa saling sharing dengan rekan sejawat ya. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya, yang disampaikan Bu Sadia bisa sesuai dengan harapan kita semua. Ya, terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarga, saya akan mencari di YouTube atau di media sosial lainnya. Saya unduh, lalu di pagi harinya saya tinggal putar ice breaking seperti itu Bu. Jadi saya mencari di YouTube, cari di TikTok yang lain dari yang lain, lalu saya putarkan di pagi hari. Saya juga ingin menanyakan ya Bu Sadia, tadi sudah banyak sekali hal yang disampaikan Bu Sadia. Sebelumnya ini apakah Bu Sadia pernah merasakan seperti ini, memberikan pembelajaran yang monoton? Karena Bu Sadia kan sudah lama ya mengajar ya. Nah, saya juga ingin tahu apakah pernah memberikan pembelajaran yang monoton yang sekarang dirasakan Bu Sadia? Iya Bu, saya rasa pernah. Lalu saya mengikuti CGP ini, kok alhamdulillah mempunyai pelajaran baru, seperti memutarkan video itu Bu ya. Jadi kan nggak monoton. Lalu saya aktif berjalan keliling menanyakan apa yang nggak bisa atau apa yang kurang paham dari pembelajaran tersebut, seperti itu Bu ya. Jadi Bu Sadia pernah juga merasakan seperti ini dan juga sudah melakukan pembelajaran yang aktif tadi ya. Nah, kira-kira pembelajaran aktif yang tadi Bu Sadia ceritakan itu kapan ya dilaksanakannya? Saya sudah melaksanakan di tahun kemarin atau sekarang kan anak tersebut yang saya ajarkan sudah naik di kelas 4. Sekarang saya terapkan, kalau tidak ada LCD Bu, saya putarkan lewat laptop dan keluar dari speaker tanpa ada proyektor, kan masih dibuat MPLS sama kelas 1 seperti itu. Jadi pernah melaksanakan pembelajaran aktif ya. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran aktif tersebut, bagaimana respon murid-muridnya Bu Sadia? Respon dari murid-murid saya, mereka senang sekali Bu, dan juga saya diberi apresiasi sama Bapak Kepala Sekolah, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya, berarti Bu Sadia pernah melaksanakan pembelajaran aktif dan murid-murid Bu Sadia juga merasa senang dan alhamdulillahnya mendapatkan apresiasi positif ya dari Kepala Sekolah. Betul sekali. Setelah ini langkah-langkah apa lagi yang akan Bu Sadia lakukan sehingga pembelajaran yang pernah dilakukan Bu Sadia dapat dilakukan lagi untuk kedepannya? Saya
saya jadwal Bu. Kalau 1 minggu saya putarkan atau memasang LCD proyektor berapa kali, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya. Terus kira-kira komitmen dari Bu Sadia dalam mewujudkan pembelajaran aktif ini apa saja? Komitmennya yaitu saya melakukan pembelajaran ini harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya ingin berubah menjadi pembelajaran yang aktif. Saya nggak mau mengajar dengan pembelajaran monoton seperti itu. Bagus sekali ya, memang kita sebagai pendidik harus selalu memberikan pembelajaran yang aktif ya. Menurut Bu Sadia, skala komitmen skala kompetensinya Bu Sadia yang selama ini dilakukan dari 1 sampai 10, posisi Bu Sadia dari skala tersebut berapa? Skalanya ada di posisi kelima Bu. Ya, kenapa di posisi kelima? Ya itu tadi, pembelajaran saya nggak menarik, pembelajaran saya sangat monoton. Ya, tadi menyampaikan posisinya di skala 5 ya. Kira-kira skala berapa yang ingin dicapai oleh Bu Sadia nantinya? Saya pengennya sih ada di skala 9 sih Bu, nggak harus skala 10 ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Sadia bisa mencapai skala yang diharapkan Bu Sadia ya. Jadi dari yang disampaikan Bu Sadia, kira-kira apakah solusi dari permasalahan Bu Sadia yang tadi yang disampaikan ke saya, apakah Bu Sadia sudah menemukan jawabannya? Iya Bu, dari pembelajaran saya yang monoton, yang sangat tidak disukai dengan anak-anak itu tadi, saya harus merubah pembelajaran saya dengan aktif, dengan cara berkeliling di dalam kelas, mengajak anak-anak ke luar kelas, mengajak ice breaking, mengajak game-game seru, dan yang terutama itu memutarkan video pembelajaran yang sangat menarik. Nah, ya berarti Bu Sadia sudah dapat menemukan solusi yang ingin dicapai ya, sehingga selama ini pembelajaran yang monoton bisa berubah menjadi pembelajaran yang aktif. Iya, seperti itu ya. Alhamdulillah sekali. Apakah ada lagi yang ingin Bu Sadia sampaikan pada saya? Ya, terima kasih Bu Risa untuk meluangkan waktunya. Saya sudah plong, sudah menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hati saya. Alhamdulillah, terima kasih kembali ya Bu Sadia mau berbagi sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi tentang pembelajaran atau tentang murid-murid kita ya, karena kita selama ini sebagai pendidik pun tidak boleh diam ya, harus terus belajar ya. Belajar itu bukan hanya dari buku, tapi juga kita bisa saling sharing dengan rekan sejawat ya. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya, yang disampaikan Bu Sadia bisa sesuai dengan harapan kita semua. Ya, terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Risa, Waalaikumsalam, Seti. bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya pasti awalnya deg-degan ya, tapi setelah melalui proses coaching tadi, alhamdulillah sudah plong ya, akhirnya bisa terlalui proses coachingnya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu Risa. Setelah Bu Risa melakukan proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu Risa lakukan pada saat melakukan coaching? Tadi waktu melakukan coaching sudah sesuai alur tirta menurut saya. Iya, benar ya Bu Risa. Berdasarkan observasi saya tadi, Bu Risa sudah melakukan percakapan coaching sudah sesuai alur tirta, sudah runtut dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, saya boleh menyampaikan hasil observasi saya, Bu Risa? Ya, silakan Bu Seti. Berdasarkan observasi saya tadi, Ibu sudah fokus, sudah bagus ya, sudah bagus melakukan coachingnya. Bu Risa sudah fokus pada coaching,
Bu Risa juga tidak ada pelabelan, tidak ada asumsi kepada coachingnya. Kemudian Bu Risa juga sudah menerapkan prinsip coachingnya, sudah kemitraan, sudah sesuai. Kemudian proses kreatifnya juga Bu Risa sudah banyak sekali menggali informasi dari si coach tersebut, sehingga akhirnya si coach bisa memaksimalkan potensinya dan sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, Bu Risa, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Risa kembangkan? Alhamdulillah sekali ya, proses coaching tadi juga membuat saya selalu belajar ya. Karena tadi saya menyampaikan bahwa kompetensi yang saya harapkan tadi adalah kehadiran bisa lebih fokus. Nanti kedepannya mungkin saya ingin bisa menggali pertanyaan, jadi saya ingin pertanyaan saya lebih berbobot lagi sehingga saya bisa menggali potensi dari coach saya. Semoga kedepannya Bu Risa lebih baik lagi, Bu Risa sebagai coach, kemudian Bu Risa juga semakin berkembang kompetensi yang diinginkan Bu Risa. Terima kasih Bu Risa atas waktu yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.